Nah ini Yusrotun Hasanah. Hai. Assalamualaikum. Halo warahmatullahi Sehat, Is? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Di masa PSBB, di rumah aja kelihatan lebih melar atau lebih slim? Gak tahu sih yang lain itu orang ya. Karena kalau gue sendiri sih nggak ngerasa mengecil, nggak ngerasa membesar, jadi ya udahlah fine aja. Fine-fine aja. Tapi ada komentar dari orang lain? Banyak banget. Apa komentar lebih ke arah Orang mana? yang lama nggak ketemu, kayaknya lebih lebar ya. Kadang perempuan kalau misalkan dikatain gitu rasanya sensitif banget ya. Dulu sih sensitif, cuma Dulu kalau sensitif. sekarang udah mencoba buat ya udahlah gitu. Itu juga kan haknya orang buat ngomong kayak gitu. Tapi jadi- kenapa sih perempuan lebih sensitif kalau misalkan ditanya, kok lebih agak lebaran? Untuk menghargai dan mengapresiasi konten video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah? Tonton sampai selesai ya. Lanjut. Gitu kenapa? Mungkin kayak cowok kalau ditanya sekarang udah kerja apa? Sensi nggak sih kalau cowok, atau penghasilannya seberapa sih sekarang? Nggak tahu sih. Iya sih, iya Perbandingannya umumnya kayak gitu. gimana, iya kan? Umumnya kayak gitu. Rasanya kayak gitu sih. Heeh. Karena perempuan tuh lebih punya banyak insecurity aja sih di hidupnya. Banyak apa ya, banyak kekhawatiran. Beda-beda perempuan, ada yang khawatir soal penampilannya, ada yang khawatir soal kecerdasannya, atau ya banyak sih. Tapi kalau Isnaini ini, dia sahabat saya yang membuat saya sampai dengan sekarang ini banyak banget berpikir bagaimana caranya biar melebihi beliau dalam pemikiran. Karena cerdasnya luar biasa sih. Serius, belum pernah ketemu sama perempuan yang kalau misalkan bicara itu ditata banget bahasanya, yang pertama. Yang kedua, pasti ilmiahnya. Dari mana datanya? Ini luar biasa gitu loh. Jarang kalau misalkan perempuan kan kalau ngobrol, kalau discuss, itu ngomong aja ya, ngalir aja gitu. Cuman kalau Isna ini cerdasnya luar biasa. Makanya bersyukur salah satu sahabat punya seperti Isna ini. Berarti Adit mainnya kurang jauh kali, kurang banyak ketemu cewek nih. Bukan, aduh banyak orang main sama cewek. Kalau main sama cewek rata-rata nanti baper lagi, repot kan, repot Betul, yang betul. gitu. Iya betul. Makanya lebih banyak main sama teman laki-laki aja, walaupun disebutnya jomblo terus ya. Selama di rumah aja udah menemukan hobi baru? Belum sih, Belum. bukan belum sih, emang gak nyari aja. Bukannya di status sering share makanan, Masak gitu ya? gitu loh ya? Itu sebenarnya hobi yang emang udah ada sejak lama. Oh, iya. Cuma emang gak di apa ya? Memang gue pribadi sih sengaja buat nggak nge-expose itu ke orang-orang gitu. Ya kebetulan emang gak ada kerjaan aja di rumah kemarin pas selama Ramadan, ya coba-coba masak apa kayak gitu, terus diposting kayak gitu. Berapa lama sih kita di rumah aja? 3 bulan 3 bulan? lebih sih, 3 bulan. Apa yang dirasain coba? Fasenya Gimana? selama gue 3 bulan di rumah aja tuh bener-bener yang beda banget. Sebulan pertama, 2 bulan pertama, sampai bulan terakhir di rumah aja tuh yang bener-bener beda banget gitu. Secara lu kan kalau seminggu itu dalam rumah itu bisa hitung jari. Iya sih. Hitung Yang jari. biasanya pagi berangkat kuliah terus pulang malam kayak gitu kan, yang setiap hari bener-bener full day, sepekan kayak gitu. Terus ini tiba-tiba langsung di-cut semuanya, kita nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja. Ya itu bulan pertama stres banget sih. Gue sebagai orang yang sering ke rumah. Orang yang sering keluyuran. keluar rumah orang yang sering keluar rumah, ketemu sama orang banyak, terus dipaksa buat di rumah aja, itu luar biasa sulit sih. Bulan pertama tuh Iya. stres, ya nggak lebay sih stresnya, pokoknya gue stres aja gitu. Kalau ngerjain tugas juga bingung apa yang mau dikerjain, apa yang mau gue tulis gitu kan. Jadi belum nemu hobi baru gitu di rumah selama 3 bulan terakhir? Gak nyari juga sih. Nggak nyari, ngalir aja gitu? Gue justru lebih nunggu ini kapan kita bakal bisa keluar rumah atau kapan kayak gitu. Gue lebih kayak gitu sih. Iya, sampai di bulan kedua tuh gue, ayo sini ke rumah kalau mau main kayak gitu. Yang biasanya gue nggak open house buat teman-teman ya, jarang Iya. gitu. Kalau ada ngumpul-ngumpul mending di luar aja deh daripada di rumah. Sekarang tuh kayak ayo sini main ke rumah kayak gitu. Tapi emang anak-anaknya nggak mau main ke rumah siapa-siapa kayak gitu. Pas udah transisi ini ada yang main nggak ke rumah? Kawan-kawan? Banyak sih justru yang banyak yang naik ke rumah lu ya, nak ke rumah lu ya. Enggak, gue udah males kemarin lo keluar aja ketika gue membutuhkan kalian. Tuh pesan kode tuh. Pesan tuh. Nggak se ekstrim itu sih, cuma Iya. emang bulan terakhir justru udah bisa beradaptasi
di rumah aja gitu, udah santai. Oh ya udah, gue di rumah aja, kehidupannya nih kayak gini, ya udah deh. Cuma kesannya kalau misalkan udah lebih banyak di rumah aja, itu kan susah ya ngilangin habits yang udah di rumah aja terus keluar. Tekanan di kasur itu lebih kuat daripada main keluar ya. Alhamdulillahnya di rumah aja tuh buat gue nggak jadi habits. Karena kan kalau menurut penelitian, sesuatu yang jadi habits Aduh, tuh berat banget ya Allah. kalau udah dilakuin lebih dari 60 kali. Gue pribadi udah enjoy di rumah tuh ya baru sebulan ya, at least baru 30 harian lah gitu. 30 hari ya? 30 hari kayak gitu. Jadi belum jadi habits, tapi emang sih ada fase waktu itu tuh karena saking nggak pernah keluar rumah, bahkan buat jemur aja, maksudnya kan banyak yang suka berjemur tuh ya, lagi pandemi kayak gini banyak yang suka berjemur. Itu tuh gue nggak berjemur, emang anaknya malas aja gitu keluar rumah. Udah mendingan di rumah aja, di kamar aja ngerjain tugas yang emang banyak sih. Terus satu hari keluar lah lagi jam 11, iya siang gitulah pokoknya jam 11 jam 12-an keluar, matahari lagi terang-terangnya. Pas keluar rumah itu bahkan bukan di luar rumah, cuma di halaman belakang yang emang outdoor, terus kena matahari, matanya langsung berkedut apa sih, cenut-cenut gitu loh, matanya langsung sakit kayak gitu kan, saking nggak pernah ketemu mataharinya lagi gitu. Nah baru situ, aduh parah banget ini, gimana kalau ntar keluar rumah masih kayak gini, kayak gitu kan. Jadi akhirnya disesuaikan lagi, terus sampai cari kacamata yang anti radiasi kayak gitu. Serius sampai segitunya? Iya, sampai beli kacamata kayak gitu, takut nanti pas keluar nggak bisa nyesuaiin diri. Oh, adaptasinya baru lagi ya dengan rumah luar ya? Kayak gitu. Dan kuliah kan tadi baik tugas. Nah, tugasnya lebih banyak di rumah ya? Kalau Baik yang lagi teriak loh mahasiswa loh. Kalau dengan tugas lebih banyak daripada. Kalau jurusan gue sendiri sih, karena emang dari awal gue enjoy aja sih kuliah gitu. Bahkan dari sebelum PSBB, sebelum ada pandemi ini, ketika kuliah masih normal-normal aja, banyak teman-teman gue yang pusing sama tugasnya, pusing sama ujiannya. Tapi gue nggak merasakan itu gitu, karena kenapa bisa gitu? Mungkin karena guanya juga enjoy sama kuliah dan memang gue nggak terbebani sama tugas-tugas kuliah gue gitu kan. Oh ya, Isna ini nih salah satu mahasiswa di salah satu universitas ternama di Jakarta, di Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Sastra Indonesia. Jangan heran makanya kalau misalkan bahasanya tertata. Dan Isna ini adalah salah satu juga perempuan yang selain punya kesibukan yang luar biasa, terus juga punya prestasi yang banyak. Kenapa bisa? Dengan segudang aktivitas yang banyak ini tapi prestasinya tetap terjaga. Prestasinya dalam hal apa dulu nih? Dalam akademik maupun non-akademik. Jujur ya, kalau prestasi akademik itu kalau gue pribadi nggak terlalu menonjol. Gini, parameter prestasi itu kan tiap orang beda-beda ya. Oh iya, pastinya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Prestasi akademik itu yang kayak gimana? Mungkin rata-rata nilai ini ya, nilai rata-rata ya IP-nya itu standar. Iya, itu standar. Alhamdulillah sih kalau standarnya masih soal IP, ya masih bisa lah, masih ada gitu IP saya masih ada lah, kayak gitu kan. Ya masih ada sih, IP nggak mungkin nggak ada. Nggak, gitu. gimana bisa nggak manage-nya dengan aktivitas yang segudang, tugasnya juga banyak, ditambah juga plus ujian dan sebagainya, bisa ngimbang gitu loh. Ini adalah sesuatu yang sulit. Gue pribadi sih nggak ngerti ya gimana cara. Kok nggak ngerti tapi bagus. Karena gue enjoy ngejalanin itu semua gitu. Gue enjoy ngejalanin kuliah, gue enjoy ngejalanin organisasi gue enjoy ngajar, gue enjoy bisnis kayak gitu. Jadi kehidupan gue, tubuh gue, waktu gue tuh menyesuaikan sendiri gitu loh. Kalau jam sekian sampai jam sekian ketika gue lagi di kampus, ya memang itu waktunya gue belajar kayak gitu. Ketika gue selesai dari kuliah, itu bolehlah organisasi kayak gitu. Kalau gue sekarang tuh bukan sekarang, semenjak masuk organisasi di kampus, gue punya prinsip kayak gini. Kan organisasi gue bukan hanya di kampus ya, ada di eksternal juga. Jadi ketika gue di kampus Senin sampai Jumat. Nah, jadi orang-orang yang membutuhkan gue di organisasi, silahkanlah hubungi gue di range Senin sampai Jumat itu. Nah, ketika Sabtu Minggu, gue udah bilang sama orang-orang yang ada di kampus, organisasi kampus maksudnya, kalau Sabtu Minggu gue tuh sulit untuk gue hadir di agenda sana, sulit untuk gue diganggu, bahkan untuk gue balas chat aja sulit kayak gitu, karena memang tipikal gue tuh ternyata yang ketika udah ngumpul sama orang, handphonenya tuh gue taruh tas gitu, bener-bener gak gue cek sama sekali. Nanti dicek ketika udah senggang, udah sore, udah malam kayak gitu, baru dicek. Dan Isna,
Selain prestasi dunia, prestasi akhiratnya pun nggak terlewat juga, Is. Apa tuh? Prestasi akhiratnya. Apa tuh prestasi? Sampai pernah kan dapat chat dari gua tentang jangan sampai lu berhenti dari intinya ya, berhenti dari kesolehan lu saat ini. Jangan berhenti jadi kawan yang soleha. Prestasi Ada akhirat. ada makna tertentu nggak Dari? ketika gua ngomong kayak gitu? Jangan pernah berhenti untuk jadi orang soleha. Itu sih reminder sekaligus tamparan buat gue sendiri sih kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu kadang tuh kita dinilai sama orang sehebat itu gitu, tapi ternyata kan yang tahu kualitas diri kita itu cuma diri kita sendiri gitu. Iya. Orang lain hanya melihat dari luarnya aja gitu. Dan ketika ada orang yang menilai gue dengan apa ya, image A gitu misalkan, ada beban tersendiri di gue, ada senangnya juga, ada bebannya juga gitu. Artinya gue harus mempertahankan ini, gue harus menunjukkan itu benar-benar ada di diri gue gitu. Apalagi ketika orang sangkut pautan sama agama, sama soleha kayak Tapi gitu. ada masa transisi atau emang istiqomah dari kecil seperti ini, didikan orang tua dan lain sebagainya? Transisi ini ya kayak gue sekarang Iya, gini kayak juga. sekarang ini kan ada masa-masa transisi mungkin ya. Kalau Ahwat dan Mohon juga umum lah itu. Gue sih bukan perempuan yang mengalami transisi berhijab terlalu ekstrim gitu. Karena memang dari kecil alhamdulillahnya saya dibesarkan di keluarga yang sudah mengerti agama kayak gitu. Jadi sudah ditanamkan bahwa jilbab itu wajib buat perempuan dari kecil. Bahkan TK itu gue masuk TK Islam, tapi ketika gue keluar rumah juga gue terbiasa untuk pakai jilbab kayak gitu. Gue tidak merasakan sama sekali bagaimana rasanya gue keluar rumah nggak pakai jilbab, itu sama sekali. Bahkan waktu kecil pun gue nggak pernah ngerasain. Itu waktu TK? Waktu TK pun gue udah pakai jilbab. Oh, udah pakai? Udah pakai dari kecil. Dibiasain ya Iya, orang tua dari ya? kecil. Karena memang anak pertama, terus anak perempuan pula kayak gitu kan. Jadi dibiasakan menutup aurat. Bener-bener gue nggak ingat sama sekali deh gue keluar rumah nggak pakai jilbab tuh nggak ingat sama sekali. Buset. Transisinya itu lebih ke cara gue bagaimana gue pakai jilbab, terus bagaimana gue membalut diri gue pakai jilbab itu sendiri, gayanya kayak gimana itu sih lebih. Tapi sorry ya, lu kan stylist hijabnya itu banyak itu gue lihat. Bisa aja apa aja gitu, tapi syar'i. Karena orang kalau misalnya mau gaya-gaya hijabnya itu syar'inya hilang gitu loh, karena ngikutin lifestyle. Nah, gue tuh dulu waktu kecil pakai jilbabnya yang biasa lah, anak-anak Ya, kecil tuh umumnya gimana sih, ya. pakai jilbab jilbab yang langsung, jilbab bergo kayak gitu. Terus kadang kalau udah mulai kenal jilbab segi 4 yang bahannya Paris gitu, mungkin di luar sana perempuan-perempuan ada yang ngerti kali ya. Jilbab Paris yang tipis cuma selayer itu, ya Allah astagfirullahaladzim, itu tipis banget. Itu pakai kayak gitu kan. Itu waktu? Itu SMP. Oh iya. Itu SMP pakai itu, tapi modelnya tuh lo tau gak sih, ada cewek yang kalau pakai jilbab kayak gini, terus panjang, terus segini. Oh, itu sering banyak banget Nah ngeliat itu di kan jalan. masih ada ya, sekarang masih ada ya. Nah gue nggak merasakan fase itu. Seriusan? Gue nggak merasakan fase itu. Tapi gue pernah pakai jilbab yang sama kayak mereka, cuma modelnya tuh udah kayak gini. Modelnya tuh ketutup gitu. Jadi udah gue panjangin, gak gue selempangin ke atas kayak gitu. Jadi gue bener-bener gak ngerasain fase dimana gue pakai jilbab pendek itu enggak. Tapi tipis iya kayak gitu. Sampai waktu itu tuh pernah ditegur sama bokap tuh, Mbak, jilbab kamu tipis banget sih, masa itu kelihatan bajunya kayak gitu. Pantes. Itu waktu SMP kayak gitu. Cuma kayak gitu, negornya cuma kayak gitu doang. Alhamdulillahnya gue tipikal anak yang kalau ditegur sekali udah langsung sadar, ngerti. iya gitu, udah ngerti. Oh, berarti gue nggak boleh nih kayak gini kayak gitu. Gue pun nggak nyaman sih. Kalau gue memahami tarbiyah sih justru dari lingkungan keluarga gue sendiri kayak gitu ya. Saya ketika bokap nyokap gue memupuk bahwa perempuan tuh wajib pakai jilbab, ya itu salah satu tarbiyah dari bentuk tarbiyah dari orang tua gue kayak gitu kan. Nah, kedepannya ketika gue sudah mengenal lebih banyak orang, lebih banyak lingkungan, gue mengenal lebih banyak metode tarbiyah belajar kayak gitu, lebih banyak metode belajar. Berarti kalau misalkan sekarang ini orang tua yang jadi salah satu benteng ya, tapi kan banyak ya orang nih, bahkan anak yang orang tuanya secara basic agama bagus, tapi ketika di luar bergaulnya masih sama dengan hal pergaulan mereka gitu. Itu, maaf ya, dalam kutip keluar dari koridor apa yang diajarkan oleh keluarga. Itu tergantung pilihan pribadi masing-masing lagi gitu. Ketika
ketika kita makin tua, makin bertambah umurnya kayak gitu kan, kita dihadapkan sama pilihan-pilihan di hidup kita. Kita mau jalan yang A atau yang B gitu. Kita udah dikasih unjuk sama orang tua kita, sama agama, sama Al-Quran, apapun itu yang disebutin orang-orang kayak gitu kan. Udah ada petunjuknya gitu. Kita tinggal ikutin aja mau yang benar apa mau yang salah. Bukan, mau yang A atau mau yang B kayak gitu kan. Itu pilihan kita sendiri. Nah, alhamdulillahnya gua itu sudah ngerti gitu. Oh, ternyata ini nggak boleh. Ini boleh. Ini kalau bisa dihindarin. Oh ya, ini nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi gue belajar untuk membentengi diri kayak gitu. Dulu tuh bukan dulu ya, saya gue bahkan untuk keluar rumah buat main aja, terus gue bohong gitu, takut diomelin karena takut nggak dibolehin main, itu gue nggak berani. Kok gitu? Karena emang nggak biasa itu gue untuk nggak bilang sama orang tua tentang yang sebenarnya gitu. Bahkan buat kesini nih, ini kan lagi pandemi. Iya. Nyokap bokap gue tuh rewel banget di rumah, kamu ngapain sih keluar kayak gitu kan. Ya ampun, mamanya Cuma Isna, ya emang bapaknya Isna, mohon maaf ya, anaknya main dulu kemari bentar. emang guanya emang udah sulit untuk di rumah aja ya Allah. Daripada makin stres lagi, gue bilang kesini beneran mau ngapain, mau syuting, iya bener gue bilang mau syuting, iya di mana, daerah Koja. Syuting apa? Syuting YouTube. Ya udah gitu. Terus nyokap gue juga orang yang apa ya, sportif, terus kalau emang gue jujur ya udah nggak apa-apa kayak gitu, yang penting gue jelas. Kejujuran lu langsung laporin juga ke orang tua, misalkan ini beneran loh, terus misalkan di foto dalam satu angle, nggak perlu kayak gitu, hanya ngomong aja gitu langsung terima gitu. Sebenarnya sih orang tua mengharapkan itu, cuma gue nyari sih kayak ya nggak lu doang sih kayaknya, gitu. semuanya deh, kayak semuanya deh ya. Kalau gue mungkin nggak ngerasain itu karena gue dari kecil nggak ada orang tua kan, ya gitu. Jadi luar biasa cerewetnya orang tua itu bentuk dari kasih sayang ya pastinya ya. Betul. Jadi kalau misalkan main ditanya mau kemana, ribet dan lain sebagainya, ya harus terima aja ya. Karena satu saat ketika mereka udah nggak ada, itu lu pasti nyesel kalau pernah membangkang mereka, pernah nggak nurut sama mereka, itu nyesel banget pasti. By the way, tentang seorang perempuan, kalau misalkan gue tanya nih, dari sudut pandang perempuan langsung, agak sedikit ini ya, apa namanya, sesak gitu. Kalau misalkan gue ya laki ya, lu udah sering lihat challenge yang goyang-goyang itu kan? TikTok. Mungkin itu, mulai dari yang maaf ya, agak terbuka sampai yang tertutup, ikutan itu. Oh, kirain dari yang tertutup banget sampai yang terbuka banget gitu. Oh, itu enggak. Soalnya kita ngambil dari timur ke Aceh. Oh, oke, baik. Gitu. Menurut lo gimana gitu? Gua laki ya, sorry ya, gua laki nih. Gua risih. Oh, lo risih justru ya? Gua risih. Gua kira lo menikmati. Oh, itu masa dulu. Sekarang alhamdulillah lebih banyak lihat. Enggak, gua merasa kayak bukan gua aja ya, mungkin teman gue yang merasa pengen hijrah. Ketika dia pengen hijrah, plus pasti kan dia nge-follow sesuatu yang baik dan diekspornya malah kalau misalnya gue perhatiin ya, algoritma Instagram ini malah lebih naikin hal-hal yang kayak gitu. Kan pernah kita diribut di grup ya, satu grup ya, mempertanyakan apakah ini perempuan udah mempertontonkan akhir zamannya gitu. Oh, yang waktu itu? Iya, waktu itu rame banget kan di grup kan. Menurut lo gimana kayak gitu? Gue agak sedikit agak pusing lah. Gue pengen bikin konten itu sebelumnya. Gue pengen bikin, kok bisa ya perempuan, khususnya orang-orang yang udah berhijab gitu loh, mempertontonkan dirinya gitu. Oh, gue kira lo mau bikin konten joget-joget juga. Nanti sama temen gue selain. Oke, baik. Mancing. gitu. Tentang apa? Fenomena joget-joget di luar sana. Gue tuh bukan tipikal orang yang suka menjustifikasi sih gitu ya. Kalau lu nanya gue kenapa, gimana pandangan gue terhadap mereka, jujur banget nih, gue fan aja gitu. Lu santai aja karena gimana ya, apa ya, gue sendiri tidak dirugikan dengan apa yang mereka lakukan. Pertama itu ya, gue tidak dirugikan. Kedua, gue tidak berada di circle mereka gitu. Gue nggak kenal mereka, gue nggak tahu apa aktivitas mereka, gue nggak tahu latar belakang keluarga mereka, gue nggak tahu apa tujuan mereka bikin itu. Terus kenapa gue harus menjustifikasi mereka? Oh, kenapa sih mereka ukti-ukti di luar sana bikin kayak gitu-gitu? Kenapa sih ini? Apa hak gue gitu untuk menjustifikasi mereka gitu? Tapi kalau dilihat dari sisi baik atau tidaknya,
ya kan kita udah ngerti gitu ya masing-masing gitu. Lu ngerti, gue ngerti, orang-orang di luar sana ngerti mana yang baik, mana yang tidak, mana yang patut untuk ditonton, mana yang tidak gitu kan. Artinya pilihan untuk melihat atau tidak itu justru balik lagi ke diri kita sendiri kayak gitu. Kalau lu risih, ya udah lu nggak usah lu tonton. Gue nggak risih kok, cuma nge-like doang. Gitu loh, kalau lu risih nggak usah lu tonton. Soal algoritma Instagram, gue nggak terlalu ngerti ya sama algoritma Instagram. Yang gue yakini dan gue pahami saat ini adalah explore itu ya menunjukkan apa yang lu Sering lihat. lu suka, lu like gitu kan. Iya. Terus temen lu nge-like apa terus bisa masuk kayak gitu kan. Gue juga nggak terlalu ngerti lah gitu. Itulah pentingnya lu ngatur circle lu di Instagram, di sosial media manapun kayak gitu kan. Circle lu yang seperti apa ya begitulah yang akan muncul di explore lu kayak gitu. Terus menurut kan. lu sosial media dengan yang sekarang apa pendapat lu mengenai hal itu? Apakah lu memanfaatkan hal itu dengan kebaikan? Tapi gue lihat sih sendiri lu gak terlalu aktif ya di sosial media. Di mana tuh? Instagram? Ya Instagram, Facebook maupun yang lainnya. Dulu tuh, oh ya kebetulan banget gue tuh baru buka Instagram gue yang tadi sebelumnya di private, terus sekarang udah jadi public gitu Iya. kan. Dulu kenapa gue nggak mau orang-orang terlalu melihat Aktivitas profil Instagram gue Iya. karena nggak tahu dulu nggak pengen aja gitu. Saya hanya beberapa orang aja yang emang kenal sama gue aja yang ada di Instagram kayak gitu kan. Tapi sekarang gue merasa ini loh sosial media gue tuh dipertanggungjawabkan nanti gitu. Instagram gue, Facebook gue, WhatsApp, Line, Pedes. apalagi email gue, nomor telepon gue pun nanti dipertanggungjawabkan gitu di sana. Terus gue mau jawab apa kalau pas di dunia gue nggak ngapa-ngapain sama sosial media gue itu gitu kan. Akhirnya gue pengen tuh Instagram gue bisa seenggaknya lah orang lihat caption gue, oh gini ya gitu. Walaupun gak terlalu berdampak besar gitu, seenggaknya gue bisa memberikan, jangan deh, seenggaknya ketika gue laporan nanti sama Allah itu tuh gue bisa jawab gitu. Bukan gue Lebih ke arah meminimalisir kesalahan ya. iya kayak gitu. Iya. Jadi gue nggak pengen apa ya, nggak pengen ketika gue nanti di sana gitu di akhirat sana gue nggak bisa jawab Instagram gue diapain. Tapi walaupun lu nggak terlalu aktif di sosial media, tapi lu kan aktif banget dalam dunia asli gitu lah, dalam kehidupan. Ada nggak sih orang-orang yang mempertanyakan kok lu lebih banyak di luar ketimbang di rumah? Bukannya fitrahnya perempuan itu banyak di rumah ya? Secara langsung sih nggak ada, belum ada yang mengkritik Mungkin gue. ada yang ngechat gitu. Enggak sih, belum Nggak ada yang secara langsung atau lewat chat ngekritik. Kok lu di luar terus sih, bukannya di rumah aja kayak gitu. Enggak sih. Cuma sering ngeledekin banyak banget gitu. Bisna kan kalau di rumah malam doang kan bisa ditengok ya gitu-gitu Kelelawar. itu banyak banget yang ngomong kayak gitu. Cuma ya gue santai aja lah gitu. Itu hak mereka buat ngomong kayak gitu. Kehidupannya yang jalanin gue sendiri. Gue juga nggak terganggu dengan omongan mereka. Gimana? Enggak, gue bingung deh. Kenapa lu bisa seenggak peduli itu sama orang lain gitu loh? Udah banyak orang ketika disindir sedikit langsung merasa nggak enak hati gitu. Tapi lu merasa cuek aja gitu ketika orang nyindir atau lain sebagainya. Yang sendiri kayak gitu nggak? Karena masih banyak hal-hal yang lebih penting untuk gue pikirin dibanding Oh iya, kritikan mereka. lu tuh serius ngerasa kayak di gue kalau ngeliat status lu tuh gila nih orang kayak bodo amatan gitu sama orang lain tuh. Gua- Dengan captionnya bodo amatan banget tuh. Padahal itu secara pribadi emang sih menunjukkan lu banget ya, selain kalimat puitis juga. Itu gue rasa kok berani pakai kalimat itu gitu loh. Ya itu gue bukan gak peduli ya. Kalau emang ada orang yang nggak nyaman sama kata-kata gue, nggak nyaman sama perilaku gue gitu, sok mangga ngomong sama gue langsung. Gue tuh sering banget ngomong sama orang-orang gitu. Kalau punya masalah, kalau ada sesuatu yang nggak enak gitu terkait sama gue, ngomongnya langsung aja gitu sama gue gitu, jangan sama orang lain. Sering kok, bukan sering, banyak kok teman-teman gue sendiri yang pada akhirnya yang awalnya tuh memandang gue sebelah mata, terus gue Bukan ajak memandang lu ngobrol. sebelah mata, tapi karena lu tuh karakter orang yang Keras. ya bukan keras, Apa? jutek. Jutek. Jutek, serius. Lu ngomong kan sama gue, kalau misalkan gue lagi diem bukan berarti gue marah, tapi emang Iya. karakter gue jutek gitu loh. Kan kemarin gue juga bersihin konten sama Aziz kan. Kalau Aziz kan Iya. tipikal yang gebu-gebu banget gitu, Oh. emosional. Padahal mah emang bahasanya tinggi nih. Kenapa lu bisa sejutek gitu? Maksudnya Emang diem, emang sih karakter diem jutek. Serem ngeliatnya. Terus orang pengen ngobrol sama lu ya? Lu deh ngomong, lu ngomong Wisna deh. Emang Serius? iya? Iya serius. Oh iya. Canggung ngomong sama lu tuh, serius canggung.
pertama settingan muka gue dari lahir udah kayak gini. Itu nggak bisa diubah. Siapa yang mau minta? Iya sih, Iya, secara itu fitrah nggak bisa siapa yang mau diubah. Itu nggak minta bisa diubah juga. kan gitu. Emang bentuk muka gue, ekspresinya dari lahir kayak gini gitu, jutek gitu kan. Dari kecil. Terus gue emang aslinya tuh pendiam dulu tuh sampai SMP itu gue pendiam. Bahkan Gue temen lu deket lu, tapi gue nggak percaya kalau lu pendiam. Iya kan, banyak banget sih, banyak banget yang nggak percaya gue dulu tuh pendiam. Bahkan untuk memperkenalkan diri di depan kelas tuh gue gemeter sampai keringet dingin, banyak banget, banjir basah ada baju gue waktu SMP tuh. Awal-awal kayak gitu. ya? Waktu SMP setiap gitu loh. SMP. Dari kecil sampai SMP. Jadi Tapi kan SMP ikut organisasi atau apa gitu? ikut juga. ikut Tapi OSIS, tetap gue ikut. Gue jadi apa tuh kepala departemen apa kepala divisi, gue tuh gue lupa memang berat. dulu. Dalam setiap event dan lain sebagainya selalu di tingkat paling atas karena cerdas banget, luar biasa. Gue ikut, tapi gue nggak ngerti kenapa gue bisa masuk sana gitu. Gue ikut, gue mengerjakan tugas-tugas di sana. Gue nggak mempertanyakan kapabilitas lu lagi. Itu karena basic gue tuh anaknya pendiam. Terus satu momen ketika gue masuk SMA, gue merasa gue tuh nggak boleh loh kayak gini terus gitu. Gue harus punya lingkaran yang lebih besar, gue harus kenal sama lebih banyak orang kayak gitu kan. Akhirnya ketika masuk SMA itu gue berikrar sama diri gue sendiri, ini pokoknya di SMA minimal satu angkatan kenal deh sama gue. Satu angkatan kan di SMA ada IPS ya, ada satu sekolah yang bahasa, tapi di sekolah gue cuma IPA sama IPS. Nah, gue ngomong sama diri gue sendiri, minimal satu angkatan tuh kenal deh sama gue, itu minimal ya, minimal satu angkatan kenal deh sama gue gitu. Tahu kalau disebutin nama Isna ini itu kenal gitu, siapa anak gitu kelas kan. ini gitu, minimal gitu. Kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya tercapai gitu kan. Buset. Tercapai ya, walaupun nggak kenal deket bisa ngobrol kayak gini, seenggaknya seenggaknya sekilas tahu itu gitu. tahu. Iya, kayak gitu. Gila. Targetnya itu kayak orang tuh kalau belajar masuk OSIS ya terkenal doang ya, umumnya terkenal doang. Tapi dia pengen dikenal semua, ya terkenal itu kan umum ya. Tapi dikenal secara meluas itu lebih spesifik. Gue bukan anak tongkrongan dulu waktu di SMA. Iyalah, gue dulu SMA tuh jilbab panjang banget gitu. Panjang banget gitu kan. Gue tahu. Terus itu sih. gue sadar bahwa dengan pakaian seperti itu gue tidak mungkin berada di circle anak tongkrongan kayak gitu kan. Gue bukan anak yang suka hangout kemana-mana, tapi ya gue pengen aja gitu orang tahu gue. Jadi kalau ada orang perlu sama gue, ya kenal gitu, nggak segan buat ngomong sama gue kayak gitu aja sih. Tapi tidak menjawab kenapa gue jutek ya. Iya. Gue mau nanya itu. Gue nggak ngerti kenapa gue jutek. Tapi ini enggak sih, kalau misalkan ada orang yang kelihatan nggak kalau misalnya orang itu canggung ngomong sama lo? Kelihatan. Dari kayak satu ekspresi muka dia, terus beda ya, maksudnya beda obrolan di forum sama obrolan private. Iya, ngerti gue. Terus. Nggak mungkin dong orang canggung bisa ngomong private sama gue. Iya pastinya. Dari ekspresi muka dia, dari bahasanya dia yang keluar kayak gitu kan, terus dari gerak-gerik tubuhnya itu secara gue nggak ngerti, otodidak ya, gue ngerti itu semua kayak gitu. Gue lihat oh dia nggak nyaman nih kayaknya ngobrol sama gue, ya udahlah kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang gak nyaman sama lu, apakah lu diemin? Iya diem aja lah. Serius lu diemin? Ih gila. Diem aja. Acau dia gak friendly banget. Dulu gue pernah di satu fase ketika gue ada di lingkungan baru, gue yang apa kabar? Oh iya. Ya, itu ada tuh kayak gitu. Ya. Gue yang memulai gitu ada, tapi capek loh ternyata kayak gitu. Kenapa? Dari kok transisinya kayak gitu? Capek aja gitu gue. Lu pernah ngomong sama gue, gue tipikal orang yang masih nyari jati diri gue sendiri. Apakah saat itu masih jati diri lu sendiri, lagi nyari? Atau emang karakter lu yang berubah? Lu pengen berubah dengan karakter yang udahlah bodo amat? Gue mungkin sedang mencari nyamannya gue tuh sikapnya kayak gimana. Dan lu nyaman dengan keadaan yang saat ini? Iya. Serius? Sekarang tuh gue lebih kembali ke dulu kayak gitu. Gue lebih ini ya, kalau dulu tuh gue semua open gitu sama gue. Umur berapa ya? Umur 16 sampai 18 tahun tuh, ya SMA 16 sampai 18 tahun tuh gue open semua. Ayo sini, orang-orang mau ngobrol sama gue, mau apa? Ayo sini kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang gue lebih nyortir, kayak ngomong seperlunya aja kalau emang di for lu. Dan sebagai seorang muslim ada dua pandangan sih sebenarnya ya. Apakah tipikal yang ketika dia udah berada pada nyaman dengan keadaan dia masih istiqomah gitu loh. Kan orang kalau istiqomah ngejaga diri banget ya, diem, nggak banyak aktivitas. Kalau ngejaga diri diem ya? Mungkin ada beberapa kan, gue bilang nggak semua, ada beberapa yang lebih tertutup gitu. Kan mindset orang yang di luar sana, orang yang kerudungnya panjang kan cari, pasti
ngejaga banget Itu gitu. gue sering tuh digituin. Banyak kali Gue bukan sering doang. banget, gue sering banget ketemu orang cowok gitu kan. Ah. Ketika ngelihat pakaian gue terus langsung menjustifikasi gue kayak gitu, bukan speechless, justifikasi gue kayak gitu. Jadi nih cewek kayaknya nggak bisa diajak ngobrol deh. Iya. Nih cewek kayak gini kayak gitu. Jadi gue kayak itu tuh sama, ini cewek jutek banget sih. Padahal belum ngomong sama gue sama sekali. Ngomong sama gue aja belum pernah gitu, sama sekali belum pernah, terus udah jutek banget sih. Ya, gue juga nggak nyalain dia sih, emang muka gue jutek sih kayak gitu. Dan menurut lo apakah seorang muslimah yang minimal basic ya, bukan hanya udah istiqomah tapi udah tahu basic Islam gitu loh, apakah harus ngejaga diri dengan sedikit ngobrol dengan orang lain, apalagi ketika dalam ruang lingkup, ada juga yang perempuan yang udah paham banget dengan Islam nggak mau kumpul-kumpul sama laki-laki. Iya. Gitu. Iya, gimana menurut lo? Kan banyak orang yang ketemu ya berdua kumpul tiga. Lu nanya itu emang gua, dan itu gua acungin jempol. Makanya gua sering banget kalau misalnya lagi pengen ketemu sama cewek, apakah orang ini nanya gua atau enggak? Kalau gua pasti kalau gua pasti ya, pasti bakalan ngebawa temen gitu loh. Nggak mungkin berdua kalau misalkan ketemu sama cewek gitu. Akhwat, asik. Gitu loh. Gue menghargai prinsip perempuan-perempuan di luar sana yang ingin menjaga dirinya lebih jauh lagi gitu. Mungkin ya perempuan di luar sana yang ketika dia hijrah, dia membatasi hubungan dia dengan lawan jenis, itu karena dia ngerasa, oh gue tuh kalau masih kontakkan sama lawan jenis, gue pasti bakalan nggak bisa nih istiqomah, gue pasti bakalan begini kayak gitu kan. Akhirnya dia mutusin buat yaudah deh gue nggak usah aja deh sekalian ngobrol sama cowok kayak gitu kan. Nah, gue pribadi tipikal orang yang emang bisa nyortir mana yang emang harus gue baperin, mana yang enggak gitu loh, istilahnya kasarnya kayak gitu. Maksudnya gini, gue ketika ngobrol sama cowok baru, kayaknya orang pengen baper sama lu juga sulit is. Selain ya? karakter lu kelihatan tertutup gitu loh, orang pengen ngedeketin tadi balik lagi. Iya, susah. Iya. Padahal gue juga biasa aja gitu, gue nggak apa ya. Gue tahu diri gue nggak segampang itu buat baper sama orang, jadi gue fine aja. Ada di luar sana yang cewek-cewek atau cowok-cowok gampang baper gitu sama lawan jenis, jadinya dia membatasi hubungannya. Nah itu mungkin alasan mereka untuk membatasi circle pertemanan mereka, komunikasi mereka ya kayak gitu. Tapi gue pribadi sih nggak terlalu membatasi gitu. Selama kita kan tahu nih batasannya sampai mana, yang benar itu sampai mana, yang sesuai syariat tuh kayak gimana, kayak gitu. Makanya gue tanya sebelum kesini kan gue tanya sama lu kemarin, berdua aja apa gimana? Kalau emang lu nggak bawa teman, gue yang bawa temen kayak gitu. Bukan berarti gue nolak ajakan lu kayak gitu. Jadi nggak langsung stagnan dengan satu hal aja ya, dengan solusi lain ya, kasih alternatif lain. Iyalah. Kita kalau gimana sih kalau nolak sesuatu ya harus kasih saran yang lain lah kayak gitu. Jangan sampai ketika dalam satu hal nggak bisa, tapi udah stagnan dengan nggak bisa itu gitu. Masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan. Gue banyak belajar dari dia. Awal gue ketemu sama dia aja, gue merasa bodoh banget. Ketemu tuh kapan sih, Dit? Itu awal tahun 2017. Masa sih? Serius. Berarti sebelumnya lo nggak kenal gue ya? Kita dekat gitu. Enggak, lo kenal gue pertama kali kapan? Itu pertama kali kenal, gue kenal sekedar nama ya, belum ketemu. SMA pas 2-3an kalau nggak salah. Di mana tuh? Kayak dalam satu event, iya satu event organisasi lah ya. Di situ. Cuman gue belum ketemu secara langsung. SMA ya? Iya, SMA. Kita kan beda sekolah juga. Beda sekolah, tapi satu organisasi. Iya, dari SMA itu satu organisasi. Wah, parah loh, dia nggak kenal gue loh, dia. Serius. Karena banyak, bukan satu dua orang. Banyak. Santai. Gitu. Berarti iya, kita kenal tuh bukan kenal. Ya kenal waktu itu pertama kali kalau gue ingetnya 2015. Serius? Itu 2015 berarti kita kelas 2 dong? Iya bener kan? 2015 2000. Iya bener kan? 2015 kelas 1 dong. Kelas 1 bukan 14 masuk. Iya dah pokoknya gitu 2015 2016 lah kayak gitu. Pertama kali ketemu terus mulai sering komunikasi tahun 2017 itu kan. 17 baru. Karena kita satu organisasi. Dan ketika gue ketemu sama dia, gue canggung. Karena dia diem. Terus? Dan orang lain santai gitu ngobrol. Dan gue sama dia, gue santai sebenarnya, dianya aja yang nggak santai sama gue. Sedih banget gue, kayak gue sedih gue dipojokin gue. Tapi dari situ gue mikir, gue banyak banget hal yang harus gue tingkatin dalam diri gue ketika ketemu sama lo, serius.
Kalau sama yang lain mungkin ya, kalau untuk perempuan-perempuan lainnya yang gue kenal, karena tadi lo bilang circle gue terlalu kecil. Serius. Ketika gue ketemu dia, gue kaget. Gue merasa bego banget ketika gue berteman, ketika gue berkawan, ketika bertemu dengan satu orang yang pemikirannya luas dan gue pemikirannya terbatas. Batas sendiri banget sih gue ya. Pemikiran gue terlalu nggak luas kayak dia gitu loh. Gue langsung canggung. Bener-bener gue canggung. Kalau misalkan nggak diimbangin sama dia, mungkin gue bakal mundur gitu loh. Luar biasa dia tuh sabar, selain sabar juga nge-support. Itulah yang ngebuat orang lain tuh walaupun dia jutek tapi mau deket sama dia, karena support dia itu untuk orang lain tuh kuat gitu loh. Gitu, makanya walaupun jutek tapi tetap support kawannya. Itu penting ya, sih ya. Makanya gue sebut dia tuh kawan soleha. Amin, amin. Kawan soleha.